Selamat pagi, selamat pagi. Puji Tuhan. Wow, siapa yang diberkati Tuhan pagi ini? Saya sangat diberkati Tuhan sekali. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Ya Bapa, Engkau sungguh baik. Kau sungguh luar biasa. Hadirat-Mu nyata Tuhan, dan Kau terus konfirmasi firman-Mu Tuhan kepada setiap umat-Mu. Pagi ini biar adanya ekspektasi yang baru di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau telah mempersiapkan sesuatu yang khusus buat setiap kami hari ini. Biar adanya quickening, adanya kebangkitan yang baru Tuhan. Biar segala sesuatu yang iblis telah lakukan, mungkin untuk bertahun-tahun lamanya, hari ini Tuhan, adanya pembebasan yang baru di dalam nama Yesus. Dalam bentuk apapun itu, aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang hadir di kampus walaupun dan juga untuk Anda yang join via online. Tuhan, biar Engkau jamah setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Siapa yang punya ekspektasi yang baru pagi ini? Coba angkat tangannya. Coba sekarang Anda pikirkan sedikit. Apa ekspektasi Anda? Karena seringkali kita kalau ditanya tentunya ya kita punya ekspektasi. Coba saya mau tanya, nggak usah dijawab. Anda pikir sendiri, apa ekspektasi yang Anda minta Tuhan lakukan untuk hidup Anda pagi ini? Coba pikirkan. Kita ambil waktu 1 menit. Coba pikirkan. Mungkin Anda bisa tutup mata Anda. Lakukan di dalam doa. Amin. Ada yang sudah punya ekspektasi? Amen. Thank you. So, gimana saya mau mulai ini? Message ini saya percaya ini, ada yang ngerti nggak saudara yang dibilang running full circle? Anda pernah dengar kata itu? Running full circle, coming full circle. Bahwa Tuhan membawa kembali kita ke tempat yang sama, tapi kita dalam kondisi yang sudah jauh berbeda. Hari ini Mei tanggal 2, betul ya? Tanggal 2 ya. Besok Mei tanggal 3, saya merayakan hal yang khusus saudara-saudara. Siapa yang sudah pernah dilepaskan Tuhan? Siapa yang pernah mengalami kelepasan yang luar biasa? Angkat tangan Anda. Tentunya sebagian besar sudah pernah mengalami. Saya sudah mengalami kelepasan sudah banyak kali saudara-saudara. Melalui banyak hal yang Tuhan lakukan, itu Tuhan sangat luar biasa. Tapi ada kelepasan yang saya sangat bersyukur pada Tuhan. Yang saya rayakan besok tahun ke-6. Ini saya belum pernah sharing di mana-mana setahu saya. Secara detail. Tadinya saya mau minta izin dari saudara yang ada yang nanti Anda akan dengar ceritanya, tapi saya nggak bisa mendapatkan jawaban, tapi karena saya nggak sebutkan nama seharusnya oke. Kenapa ini sesuatu tadi Handi, Lili, wow man, saat mereka menaikkan pujian, mereka ngomong tentang kelepasan. Hari ini saya percaya bulan-bulan ini kita berbicara soal revival. Saya percaya revival selalu ditandai dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saat kita menyembah, Anda dijamah Tuhan, Anda meleleh air matanya, Anda hatinya dipulihkan, Anda mengalami yang tadinya letih lesu, dikuatkan dan sebagainya. Itu merupakan tanda-tanda revival. Tapi ada juga yang lain saudara-saudara, adanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan hal yang lanjutan yang menurut saya adalah suatu tanda revival adalah adanya kelepasan yang luar biasa. Amin. Di Indonesia dulu sering sekali saya datang ke KKR dan sebagainya karena nggak tahu juga, setiap kali diundang dan kayaknya di Indonesia sering sekali KKR.
Tapi pertanyaannya abis datang KKR itu, kebanyakan orang mengalami wow di jamaah Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah hidup setelah itu apakah berkemenangan, apakah kembali mirip seperti kehidupan sebelumnya. Dan banyak kali orang-orang setelah kita banyak ngobrol sama anak muda dan juga dalam kehidupan saya lihat banyak kali KKR itu menguatkan tapi belum tentu membawa perubahan yang seterusnya saudara-saudara. Saya dibelenggu dosa 21 tahun. Besok saya merayakan 6 tahun completely free karena kemurahan Tuhan. Siapa yang pagi ini mau jujur di hadapan Tuhan, saya perlu kelepasan yang baru. Gak usah malu, ayo angkat tangan. Siapa yang perlu kelepasan yang baru? Wow, luar biasa. Yes, 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 yes. Look, ini tuh exercise yang bagus. Karena apa? Kebanyakan saudara-saudara, ini saya udah pernah cerita kelihatannya. Pastor Paul punya teman baik, salah satu teman baiknya itu namanya Doug Stringer. Doug Stringer itu terkenal sekali, dia di dalam humanitarian di Amerika, Somebody Cares International, membantu di Amerika dan seluruh dunia, tentang bencana, kalau ada itu mereka melayani dan sebagainya, sangat luar biasa sekali. Tapi dia ini tipe orang revivalist. Setiap kali dia khotbah, dimanapun, saya tuh rasanya deg-degan kalau dia mau datang. Waktu itu di Temple City atau di Claremont, saya itu deg-degan karena apa? Dia setiap kali khotbah tidak pernah meluputkan saudara dan saya untuk tidak respon. Tapi responnya bukan begini, tutup mata Anda. Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan dan Anda yang tahu. Siapa yang berdosa dan saat ini mau Tuhan lepaskan. Dia gak pernah begitu. Dia selalu di penghujung khotbahnya dia bilang begini. Ya karena saya udah sering datang jadinya saya deg-degan ya. Karena apa? Mau gak mau tobat. Karena apa? Siapa yang tahu firman Tuhan berkata, roh penurut tapi daging lemah. Anda pengen roh kita itu selalu pengen mencintai Tuhan, bukan? Tapi kenyataannya apakah hidup Anda mencintai Tuhan terus? Senin sampai Sabtu. Hari Minggu di sini saat urapan Tuhan turun, Anda semua wow, meleleh. Hatinya juga lembut. Saat Anda dipotong di jalan, wah Anda oke karena hari Minggu. Tapi Senin sampai Sabtu belum tentu. Doug Stringer di penghujung selalu begitu, setiap mata terbuka. Lihat, siapa yang mau bertobat saat ini? Dia setiap kali nanti di akhir khotbah saya akan lakukan hal yang sama. Karena apa? Ini bagus untuk Anda dan saya. Kebebasan kita itu sangat berharga. Jangan ada apapun yang Anda tidak mau bayar untuk mengalami kebebasan di dalam Tuhan. Amin. Amin. So, saya akan mulai dari prophetic word yang saya dapat tadi malam. Terus terang ini mempersiapkan khotbah hari ini sangat khusus. Biasanya saya gampang gitu ya. Ini khotbah, ini message saya yang saya ngalamin sendiri. Tapi saat saya mau mempersiapkan, saya blank sampai jam 5 pagi. Bener-bener. Bukannya saya nggak tahu ceritanya, saya tahu ceritanya. Tapi Tuhan mau bicara apa? Seolah-olah Tuhan bilang, saya akan bicara. Amin. Saya prophetic word yang saya dapat waktu saat saya mulai mempersiapkan khotbah adalah dari 1 Samuel 17. Saya akan bacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, yaitu Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ada amin? Amin. Ini cerita Daud dan Goliat. Siapa yang belum tahu ceritanya? Mungkin sebagian besar Anda sudah tahu ceritanya. Ini saat Daud itu tidak ada persenjataan seperti army. Tapi dia percaya dia pasti bisa mengalahkan Goliat ini. Goliat sekitar 3 meter saudara-saudara. Itu 40 hari 40 malam setiap pagi dan sore dia datang ke
barisan depan orang Israel dan ngeledekin orang Israel, tidak ada yang berani keluar. Hari pertama mungkin takut, hari kedua mungkin takut, hari ketiga mungkin takut. Kalau udah hari 40 saudara-saudara, Anda sudah biasa. Anda dengar hari ini apa yang saya katakan? Kalau Anda sudah diancam terus setiap hari, Anda membiarkan Anda terus diancam, lama-lama setelah beberapa minggu Anda menjadi biasa. Ini orang Israel akhirnya jadi kebiasaan nunggu. Jadi gimana ya? Gak tahu, yang jelas bukan saya yang mau maju. Rajanya pun tidak siap memimpin Saul. Makanya dia juga nunggu. Padahal dia yang paling diurapi dan dia yang paling luar biasa dari seluruh Israel. Dan dia yang paling tinggi di antara semua orang Israel, paling hebat, tidak ada yang siap. Tapi Daud siap, saudara-saudara. Ini yang Daud katakan kepada Goliat. Anda tahu ceritanya selanjutnya apa? Saat kebanyakan orang itu kalau bisa dari jauh ya, tapi ini si Daud ini pakai ketepel, dia sambil lari saudara-saudara, dia datangi itu musuhnya. Lalu dirilis, tas. Tiba-tiba, tak, kena Goliat dan Goliat tumbang. Prophetic word yang saya rasa saya dapat untuk setiap Anda dan saya adalah Goliat hari ini harus tumbang di dalam nama Yesus. Amin. Come on, kalau kita mau mengalahkan Goliat, kita tidak bisa aminnya seperti itu saudara-saudara. Saya ini mengimani atas nama Anda. Amin. Hari ini Goliat akan tumbang dalam nama Yesus. Amin. Yes, hari ini raksasa-raksasa dalam hidup Anda akan tumbang di dalam nama Yesus. Amin. Hari ini ikatan-ikatan Anda akan dilepaskan di dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Yes. Ini doa saya. Saya percaya jika Anda respon, gak usah tunggu waktu 21 tahun. Ada juga yang mungkin Anda yang mungkin lebih lama dari saya. Tapi hari ini Tuhan akan menghapuskan malu Anda. Dan Tuhan akan memberikan Anda kemenangan. Amin. Amin. Bulan ini adalah bulan revival. Kita membicarakan topik soal revival. Ini benar-benar yang saya katakan full circle itu luar biasa. Tadi yang saya bilang Mei 3 itu kejadiannya yang saya ngomong. Besok Mei 3. Terus sebelum saya jadi hamba Tuhan, siapa yang Anda ingat kata Cindy Jacob, consolidation? Pernah? Waktu itu kita ada kebaktian gabungan, mendadak hari Sabtu baru dikasih tahu karena Cindy Jacobnya hari Sabtu bilang, pastor saya mau datang besok. Nah, tiba-tiba hari itu, bukan tiba-tiba, hari itu pas kebetulan saya sama Kersel, kita di Temple City datang ke Claremont. Karena apa? Ada yang baptis. Ada yang dibaptis. Yang dibaptis anggota Kersel saya. Dan waktu itu late Pastor Ron, ada Pastor Tom punya brother-in-law namanya Pastor Ron, orang putih. Nah dia suka membaptis gitu, dia yang suka baptis dan dia suka nyebutin dari mana ini Kerselnya. Dan pada hari itu di mana Cindy Jacob ngomong soal consolidation, setelah itu dia bilang gini, tadi namanya itu yang baptis dari Kerselnya Dion, ada Dionnya nggak di sini? Langsung setelah itu saya disuruh maju saudara-saudara, itu saya berdiri aja saya udah nggak bisa melek. Itu yang namanya api Tuhan itu luar biasa sekali saudara-saudara. Saya, ayo come forward. Saya sambil jalan itu kayak begini bener-bener. Akhirnya saya maju ke depan. The word yang dia rilis buat saya adalah, you are a revivalist. Saya percaya revivalist itu bukan sesuatu yang dulu saya merasa sesuatu yang khusus. Tapi semakin saya menjalani ini dan semakin saya melihat setiap umat Tuhan itu yang berapi-api, otomatis Anda adalah revivalist. Karena apa? Saat arang yang menyala ditempel dengan arang yang tidak menyala dan ditempel lagi dengan arang yang menyala, udah pasti arang yang masih mati itu nyala. Itulah revivalist.
Jika Anda punya hati buat Tuhan, jika Anda on fire buat Tuhan, tidak perlu nunggu Cindy Jacob ngomong firman Tuhan itu. Tapi kemarin Cindy Jacob kembali dan dia sepanjang berapa tahun ini, kalau Anda sudah lama di gereja kita, Cindy Jacob sudah lama gak ke tempat kita dan tidak pernah ngomong soal revival, betul? Jadi begitu dia kembali ke sini ngomong soal revival, saya nggak tahu tanggal ini sampai beberapa hari yang lalu saya tanya, Pastor Tom, Mei 3 itu adalah ulang tahun perkawinan Pastor Tom. Mungkin bukan tanggal 3, tapi waktu itu eventnya tanggal 3, Mei 3, 2015 saudara-saudara. Penasaran ceritanya? Kurang penasaran, kalau gitu nanti aja ceritanya. Jadi judul saya khotbah, nah itu baru pembukaannya. Judul khotbah hari ini adalah kebangunan rohani dan hidup berkemenangan. Saya akan langsung aja ke Yosua 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa ini demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu, seperti yang kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun sampai gunung, sampai sungai besar dan sebagainya, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. By the way, saudara-saudara, kalau saya baca firman ini bukan untuk pengetahuan. Ini Anda bisa terima, Anda percaya bahwa Anda juga menerima pengurapan ini. Amin? Yes. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupku. Amin. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yes, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, ini firman yang populer. Anda sering sekali dengar ini. Sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Siapa yang pengen dapat janji Tuhan? Wah, luar biasa. Anda dapat janji Tuhan saat ini. Kenapa saya bilang begitu? Contohnya ini, cerita yang kita baru aja baca. Tuhan bilang, saya akan berikan tanah dan sebagainya. Ini tanah perjanjianmu. Kita semua bilang amin. Kita pikir kita akan terima seperti dapat kunci mobil gitu ya. Ini tanah perjanjian, ini kuncinya. Celek, nah tinggal buka. Apakah itu kejadiannya? Kenyataannya Tuhan yang berjanji, Tuhan bilang aku akan urapi engkau, kurang lebih Tuhan gak bilang begitu ya. Engkau akan bisa melakukan semuanya ini, tapi itu tidak datang begitu. Anda tahu bahwa saat Anda memasuki panggilan hidup Anda, masuk tanah perjanjian Anda, panggilan hidup Anda, itu sudah lagi gak gratis seperti dikasih kunci saudara-saudara. Apa yang terjadi adalah begitu mereka masuk tanah perjanjian, mereka harus apa? Mengusir semua bangsa-bangsa yang sedang menduduki tanah mereka. Kita yang tinggal di Indonesia tahu betapa susahnya ngusir tanah liar. Anda tahu kalau punya tanah yang Anda biarkan aja, jangan dikasih pagar gitu. Tunggulah 5 tahun, Anda akan gak bisa dapat tanah itu kembali. Anda mungkin bisa dengan bayar. Seperti itu punyanya dia gitu. Bayangkan, ini seluruh tanah Israel itu dimiliki oleh bangsa-bangsa Kanaan dan sebagainya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Sebab melalui dia Allah sudah mengatakan ya terhadap semua janjinya. Anda tadi bilang Anda mau menerima janji Tuhan. Apapun yang di Alkitab bilang itu janji Tuhan. Tuhan bilang saat ini yes. For you yes. If you ask Tuhan, engkau bisa gak jadikan aku lebih dari berkemenangan? Nah itu kan ada firmannya. Tuhan bilang yes. Nah bagus. Karena apa? Berdasarkan itulah kita mengucapkan
amin kepada Allah karena Yesus Kristus. Ada dua belah pihak saudara-saudara. Tuhan mengatakan ya, kita harus mengaminkan. Janji Tuhan itu bukan ya dan amin saat ngomongin, bukan. Tuhan bilang yes, kita yang harus mempercayai dan mengaminkan. Tapi permasalahannya adalah saat kita menerima janji Tuhan dan saat kita mendapatkan kegenapan janji Tuhan, itu ada prosesnya. Bangsa Israel itu gak langsung memenuhi, dapat tanah perjanjian, saudara-saudara. Nah, amin. Ada orang suka bilang gini ya, ada quote bilang gini, God will do his part, but you need to do your. Ada banyak kali orang Kristen pengennya God. Waduh, kayak semuanya kalau bisa Tuhan jadi semuanya, dari pencipta, pembantu sekalian gitu. Pokoknya kita terima aja, nggak bisa kayak begitu. Tuhan itu ada bagiannya. Tuhan dia yang menjanjikan dan dia akan mengurapi Anda supaya Anda bisa menerima. To go to the process is your responsibility. Oke? Untuk lulus, kalau Anda dijanjikan Tuhan untuk jadi sarjana arsitek atau apa, saat Anda masuk sekolah, lulus itu adalah tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab Tuhan. Kalau Anda tidak pernah belajar, Anda tidak pernah mau melakukan bagian Anda, ini seperti masuk tanah perjanjian dan menghalau bangsa-bangsa yang liar yang ada di situ. Ada banyak kali kita tidak mengerti dengan benar mana bagian Tuhan, mana bagian kita, saudara-saudara. Pagi ini saat saya akan ceritakan lebih lanjut, Anda akan sadar banyak hal-hal tidak terjadi karena bukan karena Tuhan tidak mau turun tangan, karena Anda belum turun tangan. Amin. Tuhan memberikan seed to the sower, tapi ada tanggung jawab Anda untuk menanam benih itu, bukan? Kalau Anda tidak menanam, Anda tidak makan. Ada banyak kali kita harus tahu mana bagian Tuhan dan mana yang bukan. Nah, janji Tuhan adalah seperti itu, kenyataan. Kadang-kadang kita tuh bilang, tapi kenyataannya nggak kayak begitu. Oke, saya bisa mengerti. Ini di Hakim-Hakim. Ini ditulis pas Yosua, tadi kan janjinya kepada Yosua. Ini ditulis pas Yosua sudah meninggal. Tuhan bilang, aku akan menjanjikan tanah ini semuanya buat kamu. Kenyataannya apa? Saya akan quote sedikit saja, Anda baca sendiri di rumah. Catat ya, Yosua, Hakim-Hakim 1 cuman. Anda bisa baca. Ini saya quote dari ayat 33. Suku Naftali, ini summary dari suku-suku yang Tuhan sudah percayakan untuk menerima janjinya. Tapi akhirnya pas Yosua itu meninggal, apa kenyataan hidup mereka? Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes dan penduduk Bet Anat sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli negeri itu. Tetapi penduduk Bet Semes dan Bet Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Orang Amori, nah ini Bani Dan, ada 12 suku ya, satunya Naftali, ada yang namanya Dan. Nah ini yang Dan ini mengherankan, ditulisnya demikian. Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu bersikeras untuk tetap diam di Har Heres, di Ayalon dan Saalbim. Walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf sebab mereka menjadi orang Rodi. Coba saudara, yang pertama dia yang dorong. Yang satu lagi saudaranya dia, Bani Dan ini malah dianya yang didorong sama si orang-orang Amori ini. Ini kenyataan. Janjinya adalah tidak ada satupun orang yang bisa menghadapi engkau seumur hidupmu. Dan benar, Yosua sangat luar biasa. Tapi apa kejadiannya dengan orangnya Yosua? Yang orang-orang yang Yosua mimpin. Kersel leader dan orang Kersel yang join Kersel. Think about this. Apakah saat Anda tidak ada, orang-orang Kersel Anda akan terus hidup berkemenangan atau mereka
Sama seperti cerita ini. Saat Yosua sudah nggak ada, mereka mulai loyo. Mereka nggak tahu lagi gimana dengar suara Tuhan. Tentunya nggak, amin. Ini Hakim-Hakim 1 ini judulnya kalau dalam bahasa Inggris adalah penaklukan. Saya terjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia. Penaklukan yang tidak tuntas. Incomplete conquest. It's from Judges chapter 1 for our brother over there. Penaklukan yang tidak tuntas, saudara-saudara. Karena apa? Harusnya bisa tuntas tapi mereka nggak tuntas. Awalnya saya rasa mengalami kesulitan. Mau perang gitu ya, sulit. Wah, ini hebat musuhnya, nggak bisa. Sama seperti ceritanya Goliat. Setelah 1 hari nggak bisa, 2 hari nggak bisa, 1 bulan nggak bisa. Akhirnya 6 bulan nggak bisa, setahun nggak bisa. Akhirnya gimana caranya? Bahasa Indonesianya gini, udah Pak kita damai aja dah. Apalagi ini bisa bantu-bantu. Waduh, bisa bantu-bantu bersih-bersih nih, enak di rumah. Daripada bersihin sendiri, ini ada orang Amori yang bisa bersihin. Bagaimana saya bisa tahu itu? Karena apa? Ayat berikutnya, Hakim-Hakim 2, ini malaikat Tuhan yang bicara. Malaikat Tuhan pergi ke Gilgal, ke Bokhim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan itu dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini, mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian? Ini malaikatnya huruf besar, saudara. Ini kemungkinan ini pre-incarnate Christ. Anda kalau Anda tahu, ada malaikat huruf kecil, ada malaikat huruf besar. Malaikat huruf kecil saat disembah, jangan sembah saya juga hamba. Malaikat huruf besar menerima hormat. Ini mungkin Yesus. Lalu dikatakan demikian. Akunya besar ya. Lagi aku telah berfirman, aku tidak menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah itu malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras, maka tempat itu dinamai Bokhim. Anda udah dengar ceritanya? Jadi Tuhan intinya bilang gini, kamu make excuses. Aku sudah bersama kamu. Kamu sama aku saja bisa menghancurkan semua musuh-musuh ini. Apalagi kamu dengan segenap bangsa yang besar. Ini karena apa? Kurang iman, kurang say yes, kurang melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Kita nggak tahu karena apa. Pertanyaan saya adalah, saat kita berakhir hidupnya dari dunia ini, apakah kita sudah complete conquest-nya Tuhan? Apakah kita sudah mentuntaskan apa yang Tuhan telah janjikan atas hidup saudara? Sayangnya banyak orang Kristen pulang ke rumah Bapa dengan janji-janji yang belum digenapi. Tapi pagi ini saya akan ngomong 1 poin saja yang saya benar-benar berdoa supaya Anda juga mengalami. Amin. Yohanes 16 ayat 33. Ini yang Yesus katakan. Salah satu tanda-tanda saya percaya adanya kebangunan rohani adalah victory. Yesus berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Siapa yang di sini udah punya anak and mirip banget sama kamu anaknya? Mukanya plek kayak di fotokopi. Like father, like son, right? Like mother, like daughter. Ini kalau bapaknya kita ini Yesus yang bilang aku ini perkasa, aku telah mengalahkan dunia. Dia ngomong itu buat apa sih? Apakah cuman bikin supaya kita, oh bapak gue jago gitu. Iya juga, tapi dia tuh bilang gini, kamu anakku, kamu harus hidup berkemenangan. Wahyu 3, saudara-saudara, Wahyu 3, saat Tuhan Yesus mengkasih koreksi dengan gereja-gereja, jika engkau menang, if you overcome,
adalah suatu kesedihan. Yesus mati di kayu salib untuk mengambil segala kunci dari kerajaan gelap dan sebagainya. Kita itu ditebus tapi tidak hidup berkemenangan. Anda harus tahu yang Yesus bayar itu cukup dan lebih dari cukup untuk kita tidak hanya diberkati di surga tapi juga berkemenangan di bumi. Amin. Amin. Yes. Anak Tuhan pasti berkemenangan. Ada amin? Amin. Nah, ya, itu tempat yang bagus. Come on. Ya, kalau ngasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara-saudara, jangan ragu-ragu. Ayo kita do our best. Puji Tuhan. Woo. Yes. Ya. Anda nggak perlu tepokin speakernya, tapi saat Anda bersuka cita apa yang Anda terima, apa yang Tuhan mau lakukan, apa janji Tuhan yang luar biasa, tepuk tangan sekuat tenaga, segenap hati. Kenapa? Itu untuk Anda, bukan untuk speakernya. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, Ibrani 12 ayat 1-2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Untuk apa? Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, lalu mata kita tertuju pada Yesus. Saya ada gambar. Ini kayak apa? Spartan Race atau apa? Yang ini adanya di South America, namanya Brutus Race. Intinya itu, kayak apa ya? Nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Intinya berat lah gitu. Orang teler, kalau saya ikut gini mungkin saya harus cuti dulu sebulan. Habis itu. Nah, firman yang tadi dikatakan, kita ini ada perlombaan. Tapi perlombaannya bukan perlombaan seperti ini. Mungkin seperti maraton, di mana kita akan terus, kita ada finish line, kita harus lari. Bayangkan, kalau kita itu punya pertandingan setiap kita, by the way Anda tidak bertanding bersama saya saudara-saudara. Anda hanya bertanding sendiri. Apakah Anda finish the race atau tidak? Anda jangan ngelihat, kepala Kersel saya lebih luar biasa, ini gawat ini. Bisa kalah saya, yang dapat menang nanti dia gitu. Enggak. Race-nya kita itu sendiri. Pertanyaannya adalah Anda finish atau enggak? Nah yang ini, bayangkan kita maraton, dikasih segala macam ban yang kayak begini. Waduh, itu ban saya sendiri aja kayaknya nggak kuat tuh. Makanya itu nariknya harus beberapa orang dan lihat kakinya itu, saudara-saudara. Ini orang-orang kuat. Tapi Tuhan berkata ya, ini tuh banyak jemaat Tuhan yang harusnya, Anda tahu kalau travel dibilangnya travel light dibilangnya. Jangan bawa banyak bagasi saudara-saudara. Karena apa? Anda akan gak bisa lari. Nah, apakah ini sebenarnya kehidupan rohani Anda di sini? Anda ada banyak ikatan, Anda ada banyak beban. Beban mungkin belum tentu dosa, tapi ada juga dosa dan beban. Nah, Tuhan, ini bukan panggilan hidup Anda. Kuk yang aku taruh padamu adalah ringan, right? Bebanku ringan, ya enak dan ya seperti itu. Oke, kita akan langsung ke cerita yang saya akan ceritakan. Siapa yang ingat ini? Apa ini? Ini Hacienda Heights Community Center. Bagus gambarnya. Mei 3, 2015 saudara-saudara. Ini Pastor Tom dan Ibu Rosa merayakan 25 tahun perkawinan perak. Wah luar biasa acaranya, kita semua lihat, very nice. Kita datang, saya datang juga nggak gimana-gimana. Wah baguslah. Pas udah selesai acara, ada seorang bapak yang jauh lebih tua dari saya. Dia datengin saya, kebetulan dia kenal sama saya. Dion, sini, saya mau cerita sama kamu. Kok excited banget kayaknya ini ya. Sini. Saya dibawa minggir dulu gitu, private. Saya pikir, waduh lama gak ya? Tapi ya udahlah denger ceritanya. Dia bilang gini, Dion,
Saya mau cerita sama kamu. Tuhan itu baik sekali. Karena apa? Karena apa saya bilang? Kenapa baik? Tuhan baik. Tuhan baru saja lepaskan saya. Oh ya? Ceritakan. Again, ini bukan teman saya, ini bapak-bapak, saudara-saudara. Ini bapak-bapak. Dan dia kenal saya, dia tiba-tiba, iya. Kamu tahu nggak? Sebenarnya saya itu terbelenggu dosa pornografi sudah puluhan tahun. Minggu lalu saya lagi nonton film. Istri saya nangkep saya. Saya saya mau ketawa ya kayak saudara gitu. Saya mau ketawa tapi dalam nama Yesus. Ini supaya support gitu. Oh gitu ya. Waduh, ketangkap bagaimana itu dia bilang. You know what? Ini salah satu hal yang paling luar biasa yang saya alami. Kenapa? Karena saya itu malu dan udah menyembunyikan ini puluhan tahun. Baru kali ini saya ketangkep. Saya bukannya nggak mau jujur. Saya sama kamu kalau ditanya saya jujur. Tapi saya nggak berani jujur sama istri saya. Dia nggak ngomong persis seperti itu tapi kurang lebih kayak gitulah. Atau enggak ya? Ya kurang lebih seperti itu ya. Tapi intinya kan jelas dia ngomong bahwa dia ini ketangkep karena sudah lama gitu. Terus dia bilang, waduh ini sekarang saya merasa enak sekali. Waduh kayaknya itu beban yang ditaruh di dalam badan saya untuk tahunan. Tuhan lepaskan sekarang. Wow saya bilang, wow luar biasa. Bapak ini gak ada angin, gak ada hujan saudara-saudara tiba-tiba manggil saya ngomong soal itu. Yang dia gak tahu adalah saya persis seperti dia. 21 tahun. Waktu itu and counting. Bukan berarti saya hidup di dalam dosa gitu, enggak saudara-saudara. Mungkin juga Anda merasa, oh enggak kok saya bertobat. Iya saya sering bertobat, saya lapor ke pastor tolong doakan saya dan sebagainya. Iya. Tapi kenapa lengket? Ada prinsip yang saya mau share buat Anda pagi ini. Nah, amin. Saya sharing tentang ini dulu. Ini kotak. Kalau saya bilang ini kotak kosong, tadinya saya mau bawa kotak, lupa. Kalau ini kotak kosong, isinya apa ini saudara-saudara? Coba. Ini kotak ini dalamnya kosong. Isinya apa? Oh Anda jawabannya yang lebih complicated dikit dong saudara. Udara, wah ini lulus ini. Bukan juga lulus maksudnya biologi mungkin ini lulusnya. Yang mau saya ngomong adalah di kotak ini yang ada adalah tentunya ada udara. Di dalam ini ada apa? Ada kegelapan. Adanya kegelapan. Sampai kotak ini dibuka saudara-saudara, ada kegelapan. Firman Tuhan di 2 Korintus 10 ayat 4-5 dikatakan demikian. Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Dalam bahasa Inggris stronghold. Stronghold itu adalah kayak istana kecil yang ada temboknya, yang tebal, yang susah diserang lah. Nah saudara, apakah iblis punya benteng kecil di dalam kehidupan saudara? Kehidupan saya waktu itu kalau saya teliti, saya keuangan misalnya, saya serahkan buat Tuhan. Bagaimana pelayanan? Saya serahkan buat Tuhan. Gimana kalau yang lain-lain? Saya serahkan buat Tuhan. Tapi ada area satu petak saudara-saudara. Yang from time to time dia bisa keluar dan dia bisa overtake me. Saya bisa jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Nggak setiap minggu saudara-saudara. Tergantung ada bulannya gitu kan. Bulan ini tahu-tahu bulan depan ada apa? Wah jatuh lagi. Bertobat lagi, sungguh-sungguh lagi, melayani lagi, baca Alkitab lagi dan sebagainya. Apakah itu kehidupan saudara? Kalau iya, hari ini saya punya kabar bagus saudara-saudara. 6 tahun Tuhan telah merdekakan saya. Karena apa? Saya percaya
Tuhan mau impartasikan untuk Anda juga mengalami kebebasan dan kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini gak harus contoh yang sama kayak saya pornografi, mungkin yang lain. Mungkin Anda bohong gak bisa hilang. Mungkin Anda suka gosip, mungkin Anda tidak bisa mengampuni. Apalah, Anda tahu, iblis paling tahu apa yang bisa nempel buat kita. Nah, ceritanya setelah itu lanjutannya, saya ingat begitu dia ngomong begitu, waduh, saya kayak disambar petir, saudara-saudara. Terus dia langsung, oke, saya cuma mau share itu aja, bye. Waduh, ini saya perlu didoakan sekarang ini. Dia nggak tahu, saya diam aja saya nggak bisa ngomong. Istri saya ada di mobil, yang nggak tahu dia. Udah gitu, saya, oh kamu udah? Iya udah, duduk, saya diem. Kenapa gitu? Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Diem aja, aduh, gimana ini ngomongnya? Akhirnya saya ngomong apa adanya. Dia, kalau saya tadi disambar petir, dia disambar petir 10 kali saudara-saudara. Karena waktu itu meritnya udah lama. Itu tahun berapa ya? 2000 tadi dibilangnya? 2015, berarti sudah merit 8 tahun. Menurut dia, wah saya ini suami yang paling hebat saudara-saudara. Rajin menabung dan tidak sombong, betul. Mungkin udah joknya udah gak cocok zamannya ini. Zaman dulu dibilangnya gitu. Tidak sombong dan rajin menabung. Anyway, nah waktu itu begitu saya ngomong itu, dia diem saudara-saudara. Wah, dia bukan cuman abis sambar petir 10 kali, bukannya abis itu diem udah gitu dia gak mau ngomong sama saya berapa hari saudara-saudara. Dan dia marah sekali. Saya betul-betul waktu itu ngerasa saya bakal dicerain, beneran. Betulan saudara-saudara. Betul. Yang lain yang ngaco-ngaconya saya dia udah tahu. Yang lebih parah dia udah tahu. Yang itu belum, karena apa? Di dalam kotak itu ada kegelapan. Gak harus gede kotaknya. Kalau Anda punya kotak yang tertutup dalam hidup Anda hari ini harus membukanya, serahkan kepada Tuhan Yesus. Karena jika Anda sudah membuka kotak itu, iblis sudah tidak ada lagi hak atas hidup saudara. Anda sudah pernah dengar politisi yang diancam? Saya tahu kamu itu selingkuh dari istri kamu. Tapi istri kamu, anak-anak kamu gak tahu. Oke, kalau kamu gak mau saya kasih tahu, kamu harus begini. Udah dia lakukan sekali. Nanti pas lagi mau apa lagi diancam lagi. Kamu harus melakukan ini. Iya terus kan. Gimana caranya untuk orang itu untuk bisa bebas? Akhirnya, ini saya lupa namanya. Belum berapa lama yang lalu. Akhirnya dia melakukan public confession, saudara-saudara. Karena apa? Freedom is worth it. Dia begitu ngomong begitu, gak ada lagi yang bisa ngancem dia. Istri saya udah tahu, iya memang gua tuh rusak, gua bertobat sekarang gini. Keluarganya menerima dia. Lain kalau orang ketangkep, belum tentu keluarganya menerima. Lebih berat, karena apa? Anda terpaksa. Hari ini bukan paksaan, tapi apakah Anda mau mengalami kebebasan yang baru? Saya mau katakan harganya kadang-kadang gak murah. Dan saya juga berdoa untuk keluarga-keluarga, kersel, leader-leader, pastor-pastor yang akan menerima telepon dari Anda. Supaya mereka dikasih kemurahan Tuhan untuk bisa merestor Anda. Saya mengucap syukur buat istri saya karena apa? Setelah berapa hari, berapa minggu, berapa hari dia mendengar suara Roh Kudus, saudara-saudara. Bener-bener dia mau ceraiin saya waktu itu. Kurang lebih di hatinya gitu, ini orang kelihatannya bagus tapi busuk. Tapi dia udah puyeng lah. You know what? Kelihatannya kecil. Saya gak selingkuh sama orang lain, tapi saya sudah selingkuh. Fantasi, saudara-saudara, betul?
Pornografi itu yang paling parah karena apa? Anda selingkuh tanpa ngerasa bersalah bisa jadi. Karena nggak apa-apa, I don't hurt anyone. Nah, harganya mahal saudara-saudara. Saya ingat malam itu dia pergi kemana tahu waktu itu. Nggak pulang-pulang, akhirnya pulangnya setiap kali berapa hari kemudian pulangnya malam. Dia jalan-jalan dulu lah gitu. Itu saya teringat malam itu saya berlutut. Saya jarang berdoa berlutut di ranjang saya. Saya bilangnya apa? Tuhan terima kasih. Saya sudah melakukan apa yang Engkau minta aku lakukan. Karena apa? Bertahun-tahun suara yang sama berkata, saya nggak bisa taat. Hari itu, wow, gara-gara ada Bapak ini yang out of the blue datang. Saya mau jujur, again saudara-saudara, ini bukan teman gue, bukan. Dia mungkin 20 tahun lebih tua. Ini saya salut. Saya sangat mengucap syukur. Bapak-bapak, listen bapak-bapak, om-om, opa-opa. Enggak, ini bukan ledekan saudara-saudara, beneran. Saya benar-benar mengucap syukur kalau Anda bisa membuka hidup Anda. Supaya bisa ada impartasi kepada generasi. Kalau dia enggak melakukan itu saudara-saudara, mungkin sampai hari ini saya masih begini-begini. Oke, itu makanya saya berdoa untuk kemurahan Tuhan. Dia mendapat kemurahan Tuhan. Dan setelah itu dia bilang, oke, ceritakan sama saya. Waduh, ini udah tambah enek rasanya. Aduh, apalagi diceritakan. Ditanya lagi, aduh. Memang kebebasan itu harganya gak murah. Tapi saat Anda sudah taste kebebasan itu so worth it saudara-saudara. Benar. Nah, Yakobus 4:6, Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Apa yang menghalangi saya untuk bertahun-tahun gak bisa jujur? Sombong. Sombong gak harus begini modelnya, enggak harus, lu siapa sih, enggak. Jaim itu sombong saudara-saudara. Ngerasanya, waduh kalau bisa jangan dah, gua sectional leader, gua carousel leader, jangan sampai mereka tahu gua jatuh gitu. Loh, ini kan Tuhan tahu saudara-saudara. Cerita Daud jatuh ada di Alkitab karena apa? Itu untuk memberkati Anda. Supaya Anda tidak perlu jatuh. Kalau Anda sudah jatuh, Anda bisa bangkit lagi seperti Daud. Kalau Anda dan saya maunya jaim, tidak mau menyaksikan kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan, Anda tidak bisa memberikan impartasi dan Anda tidak bisa mendapat breakthrough. Kunci hidup berkemenangan atas dosa. Yang di konteks saya ini saudara-saudara, yang belum saya lakukan. Saya waktu itu sudah baca Alkitab, sudah berdoa, sudah datang ke doa rebo dan sebagainya. Ternyata problemnya adalah nggak rendah hati enough. Rendah hati. Kenapa rendah hati ini penting? Karena selanjutnya Anda harus jujur. Apa challenge Anda? Paling enak kalau ditanya, how are you? Very good. No problem. Kenyataannya di dalam hati itu kayak tadi ada ban di situ 5, nggak bisa jalan, nggak bisa maju. Orang-orang di sini, waduh saudara, by the way, ini di sini hadirat Tuhan itu luar biasa sekali tadi. Saat menyembah setiap minggu pagi ini, Anda itu diberkati Tuhan. Ini tempat yang luar biasa. Tapi Anda harus mengalami kemenangan. Kalau dulu saya senang aja, waduh dijamah Tuhan, jamah lagi aku Tuhan. Sekarang Tuhan bilang setelah dijamah aku rapi kamu, sekarang kamu kalahkan itu Goliat. Setiap Anda bisa mengalahkan Goliat Anda, amin. Nah, yang kedua adalah community and accountability. Ini yang susah, yang lebih susah adalah ini. Saya ngaku sama Tuhan ratusan ribuan, puluhan ribu kali mungkin. Ke pastor aja saya ngaku, minta didoakan. Tapi kalau ini, jangan. Nah itu jadi ada tempat untuk iblis itu bisa bekerja. Community and accountability, ada beberapa dari Anda dan saya mungkin, atau mungkin Anda yang online. Coba Anda dengar apakah ini untuk Anda.
Kalau Anda susah dikasih tahu orang. Kalau Anda ngerasa, saya nggak mau ada carousel ini. Karena apa? Wah itu kepala carouselnya nggak sempurna. Wah udahlah gue nggak mau denger. Dia begitu sih dan sebagainya. Kalau Anda tidak bisa mendengar dari satu orang, nanti kedua orang juga nggak bisa konflik. Nanti yang ketiga, kira-kira apa yang iblis sedang lakukan dalam hidup Anda? Membuat Anda tidak bisa mendengar suara Tuhan dari orang lain sama sekali. Akhirnya nyemplung lebih dalam. Community and accountability jangan dianggap remeh saudara-saudara. Breakthrough-nya saya bukan karena ditumpang tangan sama Nabi. Saya udah sering ditumpang tangan sama Nabi. Bukan sering dalam arti gimana ya, udah di inilah itulah. Itu memang yang gampang. Tuhan kadang-kadang maunya apa? Kenapa firman Tuhan berkata, Yakobus 5 ayat 16, hendaklah itu kamu saling mengaku dosamu. Katanya apa? Saling. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Tuhan sudah ampuni kamu, tapi kalau kamu gak merendahkan diri dan mengaku dan meminta support, makanya itu, coba bayangin, kenapa kita di keluarga lahir? Kenapa kita gak tahu-tahu celing aja datang gitu, celuk. Kenapa? Karena itu sistem kerajaan Tuhan. Supportnya seperti itu. Di dalam carousel itu saudara keluarga rohani Anda. Anda harus berani memberkati dan berani menerima. Hati-hati Anda yang sudah diincar iblis gara-gara Anda konflik. Kalau Anda banyak pahit hati sama orang-orang di carousel, pindah 2 carousel, pindah ini and then masih nggak benar, berarti jangan-jangan bukan carouselnya Anda. Ya ini memang lucu tapi sebenarnya ini serius. Benar. Dan ini mungkin yang breakthrough yang Anda alami. Mungkin Anda nggak perlu breakthrough dari pornografi, enggak. Mungkin dari ini. Apa-apa merasa tersinggung. Apa itu? Nah itu, dia setelah itu saudara, ini kan enak nih, udah cerita, das gitu kan, dia udah ngampunin. Udah setelah itu merdeka. Wah puji Tuhan, saya udah masuk tanah perjanjian merdeka. Kenyataannya gak kayak gitu saudara. Saya benar setelah itu gak jatuh lagi, tapi jalannya itu, wadah, luar biasa, perlu komitmen dan perlu kasih Tuhan. Pakai kacamata kuda. Tadinya saya suka ngelihat yang enggak gitu kalau di jalan gitu apa gimana. Sekarang semakin jelas Roh Kudus bilang, mata lurus. Dulu saya dimarahin, kamu sering lihat-lihat. Setelah saya sembuh, dia ngomelin saya juga. Kamu kok gak lihat-lihat, kamu lempeng aja kayak gini. Bener, coba tanya. Karena saya menjaga kekudusan, saudara. Wah dulu macam-macam saudara-saudara yang namanya iblis itu pakai orang-orang luar biasa. Zaman sekarang saya nggak pernah lihat karena apa? Kacamata kuda. Zaman dulu tiba-tiba orang yang nggak pakai bra datang depan saya. Sering, benar. Itu apa? Bukan kebetulan, iblis. Karena tahu kamu kelemahannya di situ. Nah sekarang apa? Anda mungkin bukan itu. Tapi apakah Anda hidup berkemenangan? Anda mengalami hadirat Tuhan, Anda datang doa, Anda mengalami ini. Kalau Anda belum hidup berkemenangan, jangan-jangan ini yang kurang. Anda tidak berani jujur, Anda tidak berani merendahkan diri Anda. Anda tahu gak ceritanya David dan Goliat ini, Daud dan Goliat. Saya akan segera akhiri supaya kita bisa segera cepat. Daud dan Goliat, Daud mengalahkan berapa raksasa? 1. Sebelumnya saya supaya bisa gampang inilah. Amsal 28:13, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi Tuhan. Amin. Tentang Daud dan Goliat. Daud hanya mengalahkan 1 giant di dalam hidupnya. Tapi Alkitab menyatakan dia mengalahkan lebih dari 1. Anda tahu nggak? 2 Samuel 2. 2 Samuel 21. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibhai orang Husa dan sebagainya. Dan terjadi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti
pesa tukang tenun. Ada lebih dari satu yang namanya Goliat by the way. Nah lalu dilanjutkan lagi, lalu terjadi pertempuran di Gat. Di sana ada yang tinggi perawakannya. Tangannya kakinya masing-masing berjari 6. 24 seluruhnya, orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gat. Ditulis apa? Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Kenyataannya itu jatuh di tangan orang-orangnya. Tapi kenapa ditulis ini Daud? Karena Daud telah mengalahkan Goliat, membunuh Goliat. Itu ada impartasi di mana generasi selanjutnya bisa bilang, kalau kamu bisa mengalahkan giant itu, saya pun bisa. Nah saudara, banyak kita yang malu bersaksi hal seperti ini. Karena mungkin, aduh parah banget ya gini. You know what? Itu kesaksian itu jangan-jangan adalah yang menghambat anggota Kersel Anda untuk mengalami breakthrough. Karena Anda jaim. Kalau Bapak ini yang 20 tahun lebih tua dari saya, nggak mau share sama saya mungkin masih di tempat yang sama. Mungkin tidak. Mungkin dia nggak taat, Tuhan kirim orang lain untuk konflik saya. Saudara, tidak ada lagi penghakiman di dalam Kristus Yesus. Amin. Boleh saya minta pemain musik? Kita akan puji Tuhan. Anda menerima sesuatu pagi ini? Doug Stringer, 1 Korintus 11. 4 alasan kenapa satu generasi, kecuali 2 orang, 3 orang. Yosua, Kaleb, 2 ya. Yang bisa masuk ke tanah perjanjian, sisanya mati di padang gurun. Karena apa? 4 alasan. Sekarang waktunya kita get serious with God. Tidak ada malu saudara-saudara. Karena apa? Tuhan sudah tahu hidup Anda itu it's an open book for the Lord. Jadi jangan Anda tuh malu sama orang. Terima kebebasan Anda pagi ini. Apapun itu. Apapun itu. Oh Rabasyakaya Ramasanda. 4 alasan. Apakah Anda berhala? Apakah ada berhala dalam hidup Anda? Berhala gak harus adanya patung. Mungkin uang, apakah apa? Biar Tuhan yang bicara. Yang kedua adalah percabulan, ketidakkudusan, dosa seksual. Yang ketiga adalah mencobai Tuhan. Yang keempat adalah bersungut-sungut. Kelihatannya minggu lalu Pastor Tom khotbah tentang bersungut-sungut ya. So saat ini saya mau Anda melakukan tindakan iman. Siapa yang mau? Siapa yang mau untuk bilang, Tuhan saya mau mengalami kebebasan. Saudara, saya mau kasih tahu Anda, luar biasa. Kebebasan yang daripada Tuhan itu luar biasa. Saya makanya gak malu, bukannya saya tuh selama ini gak mau cerita gara-gara malu, enggak. Di anak muda saya udah sering cerita, tapi cerita yang detail seperti ini, yang cerita Bapak ini, wow, ini baru pertama kali saya saksikan. Amen. Saat ini, tanpa adanya malu, tanpa adanya kondemnasi, hanya di hadapan Tuhan, kalau Anda sudah sering dengar suara yang saya dengar, bahwa itu Anda harus respon, Anda harus mengaku. Ngakunya gak harus ke seluruh gereja saudara-saudara, ke yang Tuhan ngomong aja, yang bisa bantu Anda di dalam doa, yang bisa keep you accountable, yang bisa dorong Anda dan keep you in check. Tadi saya ngomong, setelah itu apakah bebas gitu? Enggak, setelah pakai kacamata kuda itu saudara-saudara. Kemarin berapa minggu lalu, apa 2 minggu yang lalu, saya baru diingatkan saudara-saudara. Suatu hal yang memalukan yang saya lakukan tahun-tahun lalu. Mungkin 10 tahun yang lalu mungkin. Saya malu banget
keingetan itu, aduh iblis kenapa engkau mengingatkan yang kayak begini? Saya udah cerita tuh, udah sering sama istri saya, udah bebas. Kok sekarang ada yang model kayak gini, memang gak parah tapi malu banget sih. Saya gak berani, aduh malu, bukan gak berani. Rasanya gak enak, udah gitu gak berapa, mungkin 1 jam kemudian istri saya pas masuk saya bilang, kenapa? Iya nih saya lagi malu. Saya diingatkan hal something yang saya lakukan. Oh ya udah, sekarang kamu share aja. Amin. Saya mulai share. Ini banyak saudara yang seperti ini. Journey to freedom itu gak murah saudara. Anda harus committed. Anda being humble and make decision today, it's a good start. But tomorrow, to people that God told you, mungkin suami, mungkin istri, mungkin care cell leader Anda, mungkin pastor, mungkin siapapun itu. Besok, apakah Anda masih say yes? Saya ngerasa itu waktu itu suara iblis. Roh Kudus bilang, itu suara saya. Karena apa? Karena aku mau kamu. Karena masa yang akan kamu hadapi ini akan masa yang lebih dahsyat. Kamu harus lebih kudus. Kamu harus lebih bebas. Kamu harus lebih diurapi. Amin. Dan ini adalah masa buat kita semua. Amen. So saat ini, without condemnation, kalau ini Anda bilang saya mau merdeka seperti Anda. Ayo saat ini berdiri tanpa malu. Saya akan doakan. Oh puji Tuhan. Puji Tuhan. Tidak ada malu. Ayo kita sembah. Saudara, yang nggak mau berdiri, please jangan berdiri saudara. Hanya Anda yang siap melakukan apa yang saya katakan. Sekali lagi kita naikkan. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Oh terima pengurapan yang baru saat ini. Surabaya Rabasanda. Oh berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Bapa, aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur Bapa buat setiap anak-anak-Mu. Seperti Yesus. Saudara-saudara yang berdiri, look at me. Lihat saya. Anda tahu gak, Bapa di surga, Yesus Kristus sangat bangga akan Anda. Karena apa? Yesus bukan pengecut. Anda hari ini yang berdiri, Anda juga bilang, sama seperti Bapak saya akan berani. Saya akan merendahkan hati saya. Dan saya akan menerima kegenapan janji Tuhan yang Tuhan janjikan akan hidup saya. Amin. Saat ini saya mau berdoa untuk setiap kita. Kalau Anda suami istri, hold hand. Bapa di surga, come on. Kalau Anda sudah dipenuhi bahasa yang baru. Oh Roh Kudus, urapi umat-Mu dengan minyak yang baru saat ini. Pengurapan-Mu mematahkan segala belenggu bulanan, tahunan, bahkan dekade. Dalam nama Yesus, aku nyatakan oleh pengurapan Tuhan yang ada padaku, segala belenggu di-break dalam nama Yesus. Segala belenggu di-break dalam nama Yesus. Oh Tuhan, release.
urapan yang baru, adanya kebangkitan rohani yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rabayara yang sudah menerima, come on, beri kemuliaan buat Tuhan. Rabayara Basanda Rabasa, oh Rabasya Rabasa. Buka hati untuk jamahanmu, ya Tuhan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, come on, nyatakan seluruh hidupku di altarmu. Menyembah jamah lagi Tuhan, mahadu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Silakan berdiri saudara-saudara. Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan akan apa yang telah Engkau lakukan. Hanya Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Saat umat-Mu pulang setelah ini, mereka pulang dengan urapan yang baru dan Engkau terus bersama mereka mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan sekali lagi.